Ini proses pembuatan aksesoris ya. Nah, biji-biji ini sebenarnya beli ya? Beli, ini manik batu alam namanya, Pak. Oke, Ini berarti batu-batu. tinggal merangkai aja ya? Nggak juga sih. Ya, ini dibentuk. Oke. Saya bikin yang sekarang dari ininya pakai tembaga. Kenapa tembaga? Kalau tembaga tuh banyak dijadikan sebagai ini aksesoris ya, Pak. Kalau ini namanya wire art, jadi seni dari kerajinan pakai tembaga gitu. Oh, ternyata ada ini ya? Ada seninya juga? Iya, macam-macam. Ini malah yang masih simple biasa, masih buat pemula sih masih gampang lah. Kalau yang lebih kompleksnya sih ada lagi. Dia semua tembaga ini dililit pakai yang tembaga kecilnya gitu, Pak. Di coiling namanya. Terus dibentuk macam-macam karakter atau apa macam-macam banyak. Kalau ini masih terhitungnya masih yang mudah. Aksesoris ini dari harga berapa sampai berapa, Mbak? Aksesoris itu mulai dari 7,5, 15,2 gitu, sampai kalau yang ininya dari 4 sampai 400 ribuan. Oh, ada juga. Tergantung sama dari bahan dan teknik yang dipakainya gitu. Semakin rumit semakin mahal ya? Ya, Kerajinan ini belajar sendiri atau pernah ngikutin pelatihan, Mbak? belajar sendiri sih, tapi kalau yang ikut pelatihan tuh untuk yang beberapa teknik-teknik yang emang saya nggak bisa gitu, ada yang ikut pelatihan, ada kelas-kelas online, atau kalau dulu sih pernah ikut kelas-kelas offline juga waktu saya masih di Jakarta gitu. Tapi kalau sekarang sih banyaknya ikutnya kelas online sih, Pak, kalaupun ada teknik yang emang pengen saya pelajari gitu. Nah, itu biasanya kalau manik-manik atau kerajinan batu ini itu ada pesanan atau hanya mengikuti sendiri aja bikin apa gitu? Biasanya sih kalau yang kayak gini tuh saya suka stok sih, Pak, karena ini bros-bros yang di saya mudah terjual gitu, entah itu online apalagi bazar gitu. Ini tuh paling cepat sih, Pak, untuk kalau di saya ya. Iya, ya. Paling cepat keluar gitu. Kayak waktu kemarin yang di save, saya kan di dalam tuh, Iya. yang sempat sama Pak Nana di ini juga. Oh, itu waktu itu? Iya, yang depan booth seri tuh. Oh iya, lupa saya. Nah, itu bros-bros batu ini yang paling laris cepat keluarnya. Dan ini sebenarnya awet ya, apalagi dari Awet, tembaga Pak. ya? Ya, dan ini kuat kan, bukan yang dilem gitu. Iya, iya betul. Jadi dan diikat gitu. Jadi kuat. Kalau pemasaran sekarang lewat apa, Mbak? Kalau sekarang sih masih di Instagram, WhatsApp gitu. Terus kalau Shopee saya belum begitu efektif berjalan. Paling kalau kayak langganan-langganan yang atau yang dapat dari IG terus pengen dapat free ongkir gitu, baru minta link Shopee-nya gitu. Tapi kalau yang sekarang lagi berjalan nih, lagi ada program promo kemerdekaan di Marketplace PLN. Jadi lagi terbantu banyak di situ sih. Berarti udah ribuan ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Keunikannya aksesoris bagi dengan yang lain apa sih yang membedakan? Kalau di saya, meski dia handmade dan menggunakan material yang berkualitas,
tapi saya masih bisa ngasih harga yang lebih kompetitif gitu, yang lebih affordable dan terjangkau, tapi tetap mengedepankan kualitas. Dulu saya sama suami tuh LDM, suami long distance married. Jauhan Pak, jauhan. Dan dulu saya jadi PJKA. Pulang Jumat, kembali Ahad ke Jakarta. Terus saat itu saya udah 4 tahun menikah, tapi masih belum punya momongan nih. Makanya ini sampai kapan gitu mau jauhan. Akhirnya saya bilang, yaudah saya berhenti deh gitu. Dan akhirnya saya milih saya yang berhenti dan terus lanjutin ini untuk berkreasi di bidang seni dan kerajinan ini. Nah, lebih enak jadi pegawai atau lebih enak wira swasta nih? Ya sebenarnya kalau lagi puyeng-puyengnya ya Pak, kan kalau yang namanya wirausaha itu penghasilannya nggak tetap kan. Kalau lagi bagus ya bagus, kalau lagi enggak ya gitu. Kalau lagi puyeng tuh aduh enak ya jadi pegawai, punya gaji tetap gitu tiap bulan ada gitu, nggak harus mikirin ini itu, strategi pemasarannya gimana nih, besok apa kemana gitu kan. Ya kembali lagi sih, itu kan udah pilihan jalan hidup yang kita ambil gitu. Jadi dinikmati aja. Tapi dari sisi enjoyan sebenarnya kalau ini kan kita sendiri yang ngatur ya. Mau seperti apa, terus mau targetnya berapa, tercapai atau enggaknya kan tergantung usaha kita juga gitu. Kalau lebih fleksibel sebenarnya lebih fleksibel jadi ya sekarang gitu. Cuman kan kembali lagi kita mau menentukan target berapa dan proses pencapaiannya seperti apa. Mau yang slow aja atau yang itu kita sendiri sih yang ngatur. Target kedepannya apa nih Mbak dengan kerajinan ini? Target kedepannya sih saya sebenarnya pengen ini dulu Pak, dapetin manpower yang skillnya sesuai dengan kualifikasi yang saya pengen gitu. Setidaknya saya punya orang yang bisa bantu saya produksi, dan itu masih agak susah banget untuk nemuin skill yang kualifikasinya sesuai saya pengen gitu. Kalau itu udah berjalan sih pengen ngembangin ke akses pemasaran online-nya lebih dimaksimalkan lagi gitu. Soalnya kan kalau udah masuk ke online ini ngomonginnya ke stok kan. Betul. Harus udah ini stoknya berapa, giliran kalau udah ada orderan banyak tapi berbarengan dengan harus bikin dulu, itu agak repot nanti karena terkait ke deadline pengiriman kan nanti gitu. Jadi saya sih pengen maksimalin di manpower dulu sih Pak. Belum ketemu? Saat ini belum, karena kalau yang masih simpel-simpel aja sih ada yang bantuin, tapi kalau untuk produksi yang hasilnya sesuai yang saya pengen, saya masih ketemu sih Pak. Bikin aksesoris mangga kesini gitu, itu gratis sih Pak. Misalnya saya taruh di hari Jumat untuk ibaratnya sedekah ilmu gitu ya. Kalau teman-teman atau tetangga-tetangga sekitar sini kalau ada yang mau belajar sini, dan itu pun sebagai salah satu cara pencarian saya untuk melihat hasil kerjanya gitu. Hasilnya rapih atau enggak, sesuai dengan saya mau atau enggak. Makanya kalau yang agak-agak ini saya masih kerjakan sendiri, cuman ya karena saya juga keterbatasan karena ada anak-anak gitu kan, jadi kadang ya curi-curi waktu di malam hari gitu Pak. Jadi kalau kayak proses-proses merangkai bikin ini strap handphone ya buat pegangan handphone gitu, kalau ini masih bisa dikerjakan sama yang ini sih yang bantuin gitu. Tapi kalau udah ini udah agak susah ya? Tapi kalau yang agak teknikal gitu saya masih kerjakan sendiri sih. Manik-manik yang paling sulit yang seperti apa Mbak? Yang lagi kerjakan ini? Sulit? Oh enggak. Ini masih belum terlalu sulit sih. Lebih kayak ada bros-bros yang dirangkai pakai kawat juga. Kebetulan saya yang kayak gitu-gitu udah nggak ready stock ya, karena pas order langsung ini gitu. Itu agak susah sih. Atau bros-bros yang dari
mutiara. Yang ini ya. Kayak gini ini ya lumayan sih agak tricky gitu. Dan kerapihan kekuatannya tuh harus benar-benar rapi gitu. Karena kan dia materialnya udah bagus, kalau hasilnya kurang rapi kan sayang gitu. Iya. Kalau ini harga berapa ini? Ini sih dari 2,5 sampai 400-an lah Pak. Biasanya. Ini kan mutiara archu, ada mutiara air laut. Kalau ada mutiara baroknya pasti lebih mahal lagi. Kan tapi di mix kan, karena dia ukurannya kalau dalam satu ini tuh harus ada ukuran besar, kecil, terus beda-beda bentuknya, ada yang bulat, ada yang lonjong gitu, karena untuk biar lebih bervariasi gitu. Nah kalau ini berapa lama kalau bikin seperti ini contohnya? Kayak gini kalau bener-bener agak nyantai detail gitu sih saya bisa sejaman sih Pak. Sejam? Cepet sebenarnya ya? Iya sebenarnya cepet, cuman ya gitu kalau ada kan banyak iklan ya Pak. Iya benar. Ya itu resiko ya ketika bisnis di rumah pasti banyak iklan. Ada tips buat teman-teman bagi yang pelaku UMKM? Buat teman-teman UKM sih intinya apa ya? Kalau ada niatan apa buat ini tuh jangan terbatas ke modal gitu Pak. Kan kebanyakan kalau UKM tuh nggak ada modal, lebih ke uang gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak harus itu sih. Apa dulu yang bisa kita ini jalankan gitu kan. Ya jalanin dulu aja. Terus buat produknya lah apa yang bisa sekiranya bisa dulu. Karena lebih utama sih sebenarnya kalau menurut saya bukan di uang gitu. Tapi kemauan kitanya, terus tekad kuat kitanya dulu gitu. Karena kalau dengan misalnya kayak untuk aksesoris ini dengan uang berapa, misalkan satu untai ini lah katakan, ini kan misalnya 30.000 gitu ya, dengan beli brosnya satu lusin aja kan, itu sebenarnya kan satu untai ini bisa jadi 3 atau 4 pieces, maksimal 5 bunga lah, 5 bros ini gitu kan. Dengan kita jual ini 20.000 satu aja, itu kan kita bisa nge-saving uangnya, belikan bahan lagi gitu. Jadi kalau kata saya sih mulai aja dulu dengan apa yang ada yang bisa kita lakukan gitu. Jangan terbatas dengan nggak punya modalnya gitu, nggak kayak gitu sih. Terus kalau ini sebisa mungkin jujur gitu. Kebanyakan agak-agak ya jujur sama diri sendiri aja gitu. Apa yang kita itu ya kita akuin, itu punya kita bikin ini sendiri, nggak produk orang diakuin ini punya saya gitu. Terus sebisa mungkin kalau UKM itu kalau mau mulai harus bisa memisahkan dulu pencatatan keuangan. Nah, itu. Jangan gabung-gabung dengan keuangan keluarga. Tapi ya emang pada praktik sulit karena kebanyakan ibu-ibu ya yang menjalankannya tuh. Tapi kalau mau tertib, mau terlihat perkembangan usahanya ya harus dipisah. Sekecil apapun harus dicatat gitu. Ya itu juga sebagai pengingat buat diri saya sendiri juga sih, biar konsisten mencatat, terus bisa sebisa mungkin memisahkan lah antara keuangan usaha sama keuangan keluarga. Karena kalau keuangan keluarganya belum baik, pasti usaha yang dijalankan nggak akan bisa maksimal juga, karena pasti pendapatan yang dari usaha pasti ketarik.